Ya, Ya, baik. silakan. Ya, Ya, shalom. Selamat pagi Bapak salam, Ibu. salam, salam. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Maaf suara saya mungkin masih agak bindeng ya Bapak Ibu ya, masih sedang pemulihan. Baik, Jelas, jelas. Ya, kita mau dengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami Tuhan masih Engkau layakkan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau di pagi ini. Dan sebentar kami Tuhan akan belajar akan firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kami, sebagai pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Mari Tuhan, Kau persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami bisa mengerti, kami menerima, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi setiap kami yang sudah hadir Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kami, dan juga terutama buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah juga Roh Kudus menyertai dan memberikan hikmat, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bila ucapan syukur kami, dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung saja buka Alkitab kita dari Mazmur 52 ayat 10 dan 11. Ya, Mazmur 52 ayat 10 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing dan saya membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita tetap mengucap syukur, untuk kita tetap percaya penuh kepada Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Ini firman Tuhan ini adalah Mazmur Daud ketika Daud pada waktu itu dalam kesesakan, ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul hendak dibunuh, ya, maka dia melarikan diri dari beberapa tempat bahkan sampai ke gua-gua, tapi dalam keadaan yang tersesak, dalam keadaan dia sedang dikejar-kejar, dia tetap katakan, aku hendak bersyukur. Aku tetap percaya penuh bahwa Tuhan memelihara aku. Nah, dan di situ dikatakan ada tadi, aku seperti pohon zaitun, ya. Nah, itu kalau kita berbicara pohon zaitun, saya buka di Google ya Bapak Ibu ya. Apa itu pohon zaitun ya? Pohon zaitun itu adalah sebuah pohon yang besar ya, tingginya mencapai 6 meter dan dia mempunyai dahan yang lebat, daunnya selalu hijau ya. Dikatakan selalu hijau, berarti tidak pernah layu ya. Nah, dan kemudian juga dia mempunyai manfaat yang begitu banyak, mulai dari daun, akar, semua berguna. Dan dikatakan salah satu manfaat dari daun yang segar itu yaitu untuk penyegar, ya. Dan kemudian juga kita tahu dia mempunyai buah juga. Nah, buahnya juga bisa dimakan ketika masih muda. Dan kalau dia sudah tua buahnya, maka dia bisa diperas dan menghasilkan minyak zaitun ya. Saya percaya kita pernah melihat ataupun mempergunakan mungkin. Kalau kaum wanita pasti sering memakai ini minyak zaitun
ya untuk alat kosmetik atau kecantikan, atau juga untuk alat-alat kesehatan di rumah. Karena ternyata minyak zaitun itu bisa menurunkan kadar gula darah, ya, jadi yang tinggi bisa jadi normal, ya, dan juga dikatakan mengobati osteoporosis, ya, daun-daunnya tadi bisa jadi mengobati osteoporosis ataupun pengapuran tulang, ya, kropos tulang, ya, seperti itu. Dan kemudian sebagai minyak wangi-wangian. Dan itu bukan hanya zaman sekarang, dari zaman Tuhan Yesus bahwa minyak zaitun itu sudah sangat berfungsi. Makanya Daud membuat perumpamaan bahwa dirinya seperti pohon zaitun, ya, di mana dia tetap segar walaupun banyak masalah, tetap dia semangat walaupun dia uh, dikejar-kejar oleh waktu itu Raja Saul, ya, karena Daud sudah diangkat menjadi raja untuk menggantikan Saul, ya, sehingga dia marah dan dia mengejar-kejar, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan umur di Taman Getsemane ada pohon zaitun tersebut dan dipercayai sampai sekarang masih ada. Berarti diperhitungkan umur pohon zaitun itu kurang lebih 2000 tahun karena sejak zaman Tuhan Yesus sudah ada di Getsemane. Wow, luar biasa. Artinya apa? Nah, sebuah pohon zaitun itu adalah pohon yang tangguh, pohon yang sangat disukai orang, dikagumi orang, pohon yang sangat berguna, dan pohon yang banyak manfaat, ya. Nah, dan Daud mengatakan dirinya adalah seperti pohon zaitun di rumahnya Allah. Menghijau di rumahnya Allah artinya dipergunakan, ya. Tuhan memperhitungkan, ya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini Allah juga mau kita seperti Daud, seperti pohon zaitun, ya, kita bisa berguna buat orang lain. Kita bisa berfungsi buat orang lain. Kita tetap menjadi penyemangat orang lain. Kita juga bisa menjadi termostar buat orang lain. Apa itu termostar? Bukan membuat orang kalut, tetapi kita merubah suasana yang panas menjadi dingin, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini, ya, kita terus belajar akan firman Tuhan. Saya juga sedang belajar ketika keadaan tidak baik, ketika kesehatan sedikit terganggu, ya, karena mungkin ada perubahan cuaca ketika kemarin ke Batam sehingga sedikit terganggu, tapi tetap harus melakukan bagian kita sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai oma harus MC, dan juga ya dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Tapi kita mau katakan itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat seperti Daud berkata, itu karena ada penyertaan Allah, ya. Dikatakan di situ, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya, ya. Jadi penyertaan Allah itu bukan sebentar, bukan hanya hari ini, bukan hanya ketika saya senang, tapi untuk seterusnya dan selamanya. Ketika saya sakit, dia tetap menyertai saya. Ketika saya cemberut, ketika saya nangis, dia tetap setia untuk menemani saya. Tergantung bagaimana dengan saya. Apakah saya mau libatkan dia apa tidak? Apakah saya percaya penuh pada penyertaan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini luar biasa. Yang dikatakan tadi, ya, Daud tetap mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan, ya. Aku mau mengatakan, aku mau mengucapkan kehebatannya di depan orang-orang yang kau kasihi, ya. Dan Allah juga mau kepada kita pada pagi hari ini sebagai anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kita, apapun situasi kita sekarang. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah itu baik, Allah itu hebat. Ya, Bapak Ibu, saya mungkin sedikit kesaksian, ya. Saya bersyukur
waktu kita ke Batam ya, punya tim yang luar biasa ya. Eh, saya merasakan begitu kasih Allah lewat tim ini memberkati kami. Ya begitu kami sampai di sana, hamba-hamba Tuhan juga eh, begitu peduli, begitu antusias melayani kami dengan luar biasa. Dan kemudian juga hari-hari berikutnya ketika kita juga bertemu orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sama mereka memperlakukan kita luar biasa. Dan ketika juga kita melayani ke pulau-pulau, itu hamba Tuhan yang luar biasa, yang menjemput, mendampingi, mengantar kita ya dari penginapan dan diantar kembali. Waduh, itu kalau bukan karena kasih Tuhan, saya pikir eh, tidak ada yang sanggup melakukan seperti itu. Ya, saya walaupun saya kurang fit pada waktu itu, tapi saya karena begitu melihat semangat eh, hamba-hamba Tuhan yang melayani kami di sana, saya pun terpacu. Saya pikir, Tuhan, saya doa saya hanya begini, Tuhan, jangan saya sampai sakit di sini, Tuhan. Kalau saya sakit di sini, eh, itu saya tidak jadi berkat gitu, ya. Walaupun memang sebenarnya keadaan saya sudah agak drop gitu ya, tapi saya berusaha menjaga dan saya katakan Tuhan, kalau memang harus melalui proses ini, biarlah setelah saya tiba di eh, Tangerang atau di Pulau Jawa nanti. Dan eh, apa yang menjadi kerinduan saya, doa saya itu Tuhan jawab ya. Jadi sepanjang mulai dari hari Sabtu sebenarnya saya sudah eh, sedikit terganggu kesehatan saya ya. Dan Ibu Remalem yang paling tahu ya, dia jadi sahabat yang luar biasa. Terima kasih Ibu Remalem ya. Dia banyak bantu saya dan dia pasti banyak terganggu karena saya. Ya, baik tidur dan dia berusaha kerikin saya dan dia berjaga-jaga buat saya. Tapi itu yang saya rasakan kasih Tuhan luar biasa. Hanya saya katakan pada pagi hari ini, Tuhan itu dahsyat. Kasih setianya tidak terbatas. Tidak pernah dibatasi oleh apapun. Ya, dia begitu memperhatikan saya malam disuruh minum Bu, ini Bu, dia selalu ingatkan saya. Ya, semoga apa yang Bu Remalem kerjakan terus menjadi berkat dimanapun berada. Kesehatan dan keluarga dipelihara. Itu doa saya buat Ibu Remalem yang kami selama di sana bersama-sama satu kamar, sama makan, sama minum ya luar biasa. Dan itu semua karena Tuhan Yesus tentunya. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau katakan tadi bahwa Allah itu sanggup. Dan apa yang menjadi doa saya benar ketika kembali kami ke Jakarta, Tangerang, dan malam itu saya sampai di rumah itu memang nggak lagi ingat apa-apa dan handphone saya juga saya lupa taruh di mana sampai rumah langsung tidur geletak selesai dan ya itu akhirnya ya lepas semua dan sekarang tinggal pemulihan Bapak Ibu ya dan kemarin saya sudah berobat ya memang proses itu harus dijalani ya jadi saya bersyukur kekuatan yang Tuhan berikan eh, dan saya katakan di doa saya waktu di sana juga Tuhan saya jangan sakit di sini ya Tuhan biarlah saya telah kembali ke Pulau Jawa dan itu doa saya dan itu Tuhan izinkan dan Tuhan kabulkan dan saya bersyukur sehingga selama di sana kami tidak jadi membebani orang lain saya tidak merepotkan orang-orang lain selain tim ya kalau tim udah jelas saya repotkan ya boleh malam dan juga mungkin Pak Surbakti juga sedikit terganggu ya tapi ya itulah keadaan saya pada waktu itu dan ya saya mohon maaf sebelumnya nah tapi pada pagi hari ini saya tidak tahu ketika kemarin Pak Surbakti
suruh saya untuk sampaikan firman Tuhan. Dan memang kalau hari Kamis itu jadwal saya ya. Dan kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya harus sampaikan apa? Gitu. Itulah doa saya dan sampai malam saya terbangun jam 2 malam. Saya buka Alkitab, saya baca firman Tuhan. Tuhan taruh mengucap syukur seperti Daud. Jika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia tetap percaya penuh bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidupnya dan juga atas hidupmu. Nah, itu yang Tuhan bagikan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini walaupun singkat ya. Dan saya bersyukur kami bisa melewati di Batam dan semua sudah selesai, dan tapi itu awal yang baik. Semoga nanti ada lagi nanti tim-tim yang lain yang boleh juga mungkin melanjutkan ke sana atau ke daerah lain, itu kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi aku mau katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan ya untuk selama-lamanya, sebab Dia yang memelihara aku, Dia yang memelihara kita semua anak-anaknya, dan apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi keadaan kita, Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia ya. Seperti Daud, Tuhan pelihara. Kalau kita baca ceritanya Daud, bagaimana dia bersembunyi di dalam gua itu, padahal pada waktu itu musuhnya yang mau menangkap dia sudah di depan mata, tapi Tuhan sanggup menyembunyikan dia hanya dengan sarang laba-laba. Ya, itulah dahsyatnya Allah kita. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita itu. Nah, sama hal yang sama juga kita bisa alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun masalah kita sekarang, mungkin sakit penyakit, ya, mungkin juga kita bergumul dengan keuangan, bergumul dengan pekerjaan, mungkin kita bergumul dengan anak-anak kita, hubungan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, suami dan istri. Tapi kita mau katakan seperti Daud, aku ini adalah seperti pohon zaitun di rumah Tuhan. Ya, pohon zaitun di rumah Tuhan itu tetap segar karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita terkoneksi kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup memelihara kita. Tuhan itu sanggup ya membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan pada kemenangan. Asal saja kita mau berpegang kepada Dia, asal saja kita mau bergantung intim kepada Dia. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan terima kasih buat doa-doanya Bapak Ibu yang sudah mendoakan kami, ya mulai berangkat mendukung kami, mensupport kami, dan kemudian kami juga kembali ke Tangerang tidak kurang suatu apapun, ya semuanya itu karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua dan kehidupan kami terutama, sehingga kami sehat-sehat dan kembali ke Pulau Jawa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk pagi ini juga buat kesempatan yang diberikan buat kami. Ya, terima kasih buat Bapak Pembina dan buat seluruh partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mari kita mau katakan, aku ini seperti pohon zaitun di rumah Tuhan. Terkoneksi terus dengan Tuhan. Aku segar, aku bermanfaat, aku kuat karena ada Tuhan yang menyertai aku. Seumur hidupku, aku percaya penuh kepadamu. Kesehatan, penyakit, apapun itu tidak akan pernah memisahkan aku daripadamu Tuhan. Sebab engkaulah kuatku, engkaulah ya napas hidupku selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat pagi ini kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak Engkau mengingatkan kami agar kami Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Agar kami Tuhan tetap semangat di dalam Tuhan. Seperti Daud, seperti pohon zaitun yang tetap hijau daunnya, yang tetap segar, yang tetap dapat dinikmati orang, tetap dapat
jadi berkat dimanapun berada Tuhan. Walaupun keadaan tidak baik, tapi kami mau katakan bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Kami akan tetap bisa menjadi berkat. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kami mengucap syukur buat setiap napas kehidupan yang Tuhan masih izinkan bagi kami. Kami berterima kasih Bapak buat setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat keluarga kami, buat anak cucu kami, buat suami kami, buat keluarga besar kami, buat orang tua yang sudah membesarkan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat seluruh fasilitas yang Tuhan percayakan pada kami sampai pada pagi hari ini. Semua itu karena kebaikan-Mu. Semua itu karena anugerah-Mu. Terpuji Engkau Bapak sekarang sampai selama-lamanya. Inilah hidup kami Bapak. Kami percaya bersamamu kami menang. Bersamamu kami kuat. Bersama Engkau kami akan jadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa pagi ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Surbakti. Amin, amin. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan yang sampaikan hari ini sebagai refreshing juga bagi saya. Ya, bagaimana dalam kondisi situasi yang harus ditolong, tapi menolong orang lain. Nah, jadi, saudaraku tadi bicara tentang pohon zaitun, ya, juga bisa tempat orang berteduh karena pohon rindang, ya, daun rindang. Tapi Tuhan, ya, saya banyak diteguhkan lewat pemaparan firman Tuhan pada saat pagi ini. Nah, contoh juga saudaraku, saya tidak terpikir untuk mau berangkat ke Singapura. Tapi ada orang bilang, tolong Pak, Bapak harus ikut Pak ke Singapura Pak. Nah, apa Bapak punya kesulitan Pak? Saudaraku, saya ini baru pulang dari Batam. Saya katakan, ya, saya katakan sudah banyak biaya-biaya yang juga saya keluarkan. Nah, Pak, untuk Bapak pulang tiketnya kita yang bayar Pak. Waduh, saya pikir udah rasanya juga nolak kan kalau udah begitu yang mendesak. Ya, yalah kalau gitu aku bilang. Jadi, saudaraku, tanggal 22 ini saya berada di Singapura karena teman ini minta didampingi. Karena saya nggak begitu ngerti Singapura seperti apa, mau kemana. Nah, jadi saya sebagai guide ya untuk menuntun orang ke lokasi di mana kami akan sama-sama mengikuti konferensi. Nah, ini satu contoh saudaraku. Padahal kondisi saya pun ya kurang lebih seperti Ibu Tir tadi ya. Nah, saya batuk juga ya. Bahkan pagi-pagi saya bangun meriang. Tapi saya abaikan semua itu karena saya berfokus kepada Tuhan ya. Nah, sehingga sebagaimana saya boleh ada saat ini semua karena pertolongan Tuhan, karena saya tidak berfokus kepada keadaan yang saya alami, saya berfokus hanya kepada Tuhan saja yang memberikan kesanggupan, memberikan kekuatan, memberikan semangat, juga memberikan kesehatan. Nah, hari ini ya mungkin antara kita ada yang mau uh, menyaksikan secara singkat 2 menit boleh ya bagaimana dalam kondisi yang seharusnya kita ditolong, tapi kita diperlukan untuk menolong orang lain. Ya, ini yang luar biasa. Kondisi kita sakit, tapi menolong orang lain. Kondisi kita susah, menolong orang lain. Nah, jadi hari ini saya berikan buat kita, ya pertama nanti Ibu Maria Titin akan menyampaikan bagaimana kesaksiannya dalam kondisi situasi yang harus ditolong, menolong orang lain. Yang kedua nanti serahkan juga kepada Ibu Nita, ya Ibu Nita ada tempat ya. Nah, itu saja. Silakan Ibu Ibu Martitin buka mic-nya. Ya, bagaimana pengalamannya yang seharusnya tolong dan menolong orang lain. Silakan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk firman-Nya sangat memberkati betul. Sebenarnya saya pernah merasakan saat kita susah orang itu pun butuh pertolongan kita. Waktu itu ya saya benar dalam keadaan susah juga.
Terus tetangga saya ya, dia juga mungkin susah. Dia waktu itu mau minjam sama saya. Saya juga waktu itu punya beras tinggal seliter dan dia mau minjem beras. Saya tuh orangnya paling nggak bisa kalau orang minta tolong gitu ya. Jadi ya sudahlah biarin mungkin dia lebih membutuhkan karena saya kan masih sendiri, suami saya kan juga kerja pulang malam gitu jarang di rumah. Akhirnya saya memberikan itu buat dia. Karena kita kalau orang minta tolong terus kita nggak bisa memberi, rasanya hati gimana gitu ya. Setelah saya memberi dia rasanya hati ini puas, seneng gitu bisa menolong orang. Tapi ya memang kita percaya berkat Tuhan itu pasti ada setelah kita memberikan orang. Yang penting kita ikhlas untuk memberikan dia. Karena Tuhan juga tidak akan membiarkan kita setelah kita menolong orang itu pasti ada aja berkat-berkat dari Tuhan. Eh, Emang kita hidup ya memang untuk bisa berguna buat orang, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, hanya itu aja sih Pak, pengalaman saya. Tuhan Yesus memberkati Ya, terima kasih kesaksiannya yang Pak. menguatkan. Ya, hari ini ah, serahkan kepada Ibu Nita. Nita punya kesaksian juga. Kita dengar bagaimana kesaksiannya, kondisi yang harus ditolong tapi menolong orang lain. Ini luar biasa. Silakan Ibu Nita. Ya, 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 silakan, silakan. Tapi jangan goyang-goyang itu kameranya. Tenangan dulu. Ya, ya. Aku kalau kelamaan buka mic buat dibantu loh Pak. Udah ada suaranya, udah suaranya. Lanjut, lanjut. Ini baru-baru kebuka mic-nya. Ya, oke, silakan, silakan. Kalau aku sebenarnya gini, sebenarnya ini bukan kesaksian juga ya, seperti buat pertanyaan juga atau mohon dibantu untuk apa ya, untuk benarkah salahkah gitu ya. Kalau aku bukannya apa istilahnya pada saat kesusahan dan dapat menolong orang. Kalau aku enggak, aku bukannya juga seperti yang harus ini ya. Prinsipku menolong itu kalau memang ada orang yang mau ditolong, aku tolong. Tapi ada latar belakang yang gini, karena anakku kan jauh-jauh semua dari aku. Jadi kalau aku harus bisa menolong orang kalau memang yang aku bisa ya gitu. Karena aku berharap kalau anakku di mana-mana terjadi apa-apa, ya Tuhan tolonglah pasti dengan aku menolong orang. Aku begitu Pak Surbakti. Jadi kadang-kadang suka aku juga ini orang bantu siapa tahu nanti kalau anakku kesusahan di sana dalam keadaan begini pasti ada yang tolong karena aku juga menolong orang kayak gitu. Itu gimana ya Pak Surbakti, pamrih kali ya. Kalau sifat aku sekarang begitu sejak anak-anak di luar, prinsipnya ya harus ada entah orangnya ditolong menolong orang atau ya harus berusaha untuk ini gitu demi anak-anakku tertolong di luar sana gitu loh Pak. Aku bukan kesaksian tapi apakah hal kayak gitu gimana ya, aku jadi kadang-kadang suka kok kayak pamer ya tapi kadang-kadang gitu loh yuk jadi gimana ya supaya tertolonglah anak-anakku di sana gitu. Jadi kalau ada temen begini aku berusaha gitu untuk membantu gitu loh. Gitu Ya, aja ya, sih Pak. ya, ya, ya. Aku nggak Ya, ngerti itu. ya, terima kasih. Ya, memang kadang kita mengharap sesuatu dari orang lain. Nah, tapi yang penting kita berbuat dengan tulus sehingga Tuhan sendiri yang bekerja menolong keluarga kita, anak kita yang jauh dari kita. Itu bagus juga ya. Cuma perlu tingkatkan lagi supaya benar-benar eh, kita berfokus menolong orang lain tanpa ada berpikir yang lain lagi. Tapi itu jauh lebih baik lagi. Tapi itu pun sudah bagus ya. Sudah bagus ya. Tinggal hanya tingkatkan saja. Nah, sebelum kita eh, masuk pada doa penutup. Nah, saya berikan kesempatan sekali lagi pada Saya mohon sebentar ya, izin sebentar, sebentar baik, Pak baik. Panduara ya. Ya, nah ini ada Ibu Ernita bersama kita ini. Ya, Ernita ini pun punya kesaksian. Ya, suka duka yang dialami, tapi tegar sampai hari ini bisa menolong orang lain. Ya, walaupun saat-saat perlu tolong. Nah, silakan buka
mic-nya Ibu Ernita, ya buka videonya, singkat, padat, dan jelas. Ya, 2 menit nggak apa-apa. Ya silakan Ibu Ernita sampaikan sesuatu untuk menguatkan teman-teman yang lain. Silakan Ibu Ernita di tempat kah? Ya silakan, eh, sehingga ini akan memberkat banyak orang ya. Silakan Ibu Ernita, waktu dan tempat yang berikan kepada Ibu Ernita. Silakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Salam, salam. Yang pasti terus belajar untuk selalu bersyukur. Pernah sih merasakan seperti yang burai malam tadi, bisa berbagi ya, mungkin bukan dalam hal jumlah ya, bukan bagaimana besarnya atau seberapa banyak itu, tidak kita tidak melihat ke situ, tapi bagaimana di saat hidup masih kekurangan, bukan maksudnya yaitu masih kekurangan ya, masih perlu ditolong sebenarnya gitu, tapi di saat itu Tuhan memampukan kita untuk bisa membagikan ya, walaupun nggak banyak, tapi kita bisa memberi buat sesama karena ngerasain saya tuh ngerasain gimana rasanya itu nggak punya itu seperti apa gitu. Di saat butuh ya udah ngerasain gitu Bapak Ibu, tapi Tuhan mampukan untuk berbagi dengan sesama itu ya, satu hal yang sangat saya syukuri. Dan satu hal yang saya syukuri juga, Tuhan tetap pelihara. Sempat sih ya, maksudnya kadang mau sih nangis gitu, Tuhan kok kayak gini Tuhan, benar-benar nangis. Tapi seperti diingatkan lagi, oh ya Tuhan, saya tahu Tuhan, saya yakin, saya percaya kalau dalam hal sesulit apapun Tuhan, itu bukan berarti Tuhan biarkan saya. Mungkin Tuhan izinkan seperti ini biar ada saatnya nanti Tuhan memakai saya untuk menyaksikan ke orang-orang bagaimana Tuhan tetap memelihara. Saya yakin Tuhan, walaupun dalam kondisi nggak enak itu, ada Tuhan kok yang selalu menguatkan. Dan baru-baru ini juga saya sekarang ini gitu, saya mengalami suatu hal. Kenapa ya Tuhan? Saya mohon Tuhan, tolong kuatkan saya butuh pertolongan-Mu Tuhan. Tapi saya percaya aja, dan saya mengalami juga sih, maksudnya ada aja teman yang berbuat baik itu, maksudnya sebenarnya tanpa mengeluh ya, tapi wajar aja kalau misalnya kita cerita atau kita ngasih tahu kondisi yang saat ini yang sebenarnya kita alami gitu. Tanpa bermaksud mengeluh. Tapi saya selalu bilang dalam hati, Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau pasti pelihara kami. Kau pasti mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan aku yakin Tuhan, aku percaya Tuhan gak akan mempermalukan kami. Saya yakin itu, saya percaya itu. Kalau seperti yang tadi Ibu Nita bilang, apakah itu pamrih? Kalau menurut saya, Bu,
bukan pamrih ya, tapi wajar menurut saya kita punya pengharapan seperti itu. Kita punya tetap mendoakan bahwa anak-anak ibu dimanapun gitu, Tuhan akan pelihara juga lewat orang-orang baik seperti itu. Mungkin bukan pamrih juga. Dan kadang saya juga seperti diingatkan, oh iya mungkin apa yang saya alami itu juga mungkin berkat kebaikan orang tua saya, bukan saya apa namanya menceritakan apa yang sudah orang tua saya perbuat, tapi saya percaya itu juga karena kebaikan orang-orang yang kita kasihi. Karena saya ya dari apa namanya dari umur kita itu masih kecil-kecil ya, mungkin belum punya banyak kebutuhan ya. Tapi di saat itu orang tua sudah Tuhan izinkan untuk menolong saudara, menolong adik-adiknya, menolong keluarga yang membutuhkan. Saya rasa itu juga cara Tuhan untuk menolong kami anak-anaknya juga. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Ya, satu hal yang selalu saya imani mungkin selalu berulang ya, tapi inilah ayat yang memang benar-benar saya pegang terus, yang menguatkan saya itu yang di Mazmur 23 ayat 1 itu benar-benar Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan berkati kita semua. oke, terima kasih. Janji Tuhan ya kepada setiap orang percaya. Sumbu yang memudar tidak akan dipadamkan. Janji Tuhan ya. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Nah, kita yakin itu. Nah, saya pun pernah punya pengalaman seperti Ibu Rita. Kadang-kadang saya membandingkan diri saya dengan orang lain, sehingga saya merasa Tuhan itu nggak adil. Nah, kok kenapa orang yang lain kok begitu diberkati Tuhan secara materi, kok saya ini sudah berdoa, kok seperti ini hidupnya. Nah, ini yang muncul ya. Nah, tapi saya meningkat lagi. Saya belajar melihat bukan dari berkat Tuhan, tapi Tuhan sendiri. Kebutuhan saya adalah Tuhan. Jadi bukan tangannya ya atau berkatnya, tapi Tuhan. Nah, ketika saya merubah cara pandang, Tuhanlah pusat saya. Jadi apapun yang saya hadapi, saya akurkan Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya betul-betul berubah dalam cara pandang, sehingga sekarang saya tidak berpikir lagi tentang kebutuhan hidup. Saya belajar untuk memahami tujuan hidup. Kalau sampai hari ini memberikan saya hidup, ada rencana Tuhan yang indah. Jadi kalau tadi malam ada orang minta tolong Pak. Ya Bapak kan tahu Singapura seperti apa. Saya belum pernah Pak ke sana Pak. Tolong Pak, apa yang menjadi Bapak punya kesulitan? Saya bilang ya itu saya sudah uang keluar banyak juga, kubur dari Batam. Nah, pagi mau keluar lagi nanti kalau PP sudah berapa biayanya? Aku bilang, oke begini aja Pak, untuk Bapak pulang saya nanggung. Waduh, dengan kata-kata itu saya nggak bisa mengelak. Tidak kalau begitu ya saya nemenin Bapak untuk ke Singapura. Jadi tahun kedua nanti ke malam ya, saya berangkat ke sana, tanggal 26 sudah pulang. Nah, ini di luar daripada yang diprogramkan, tapi itulah cara Tuhan. Tuhan itu selalu menolong, memperhatikan, indah pada waktunya. Ini satu gambaran yang singkat, sehingga sejak saya perubahan itu, saya tidak menangis lagi. Kau dulu menangis, kadang-kadang sedih, memikirkan diri sendiri, kadang bersyukur pada Tuhan juga, menangis lagi, pikir lagi tentang kondisi, begitu berulang. Tapi ketika saya mulai bertindak, melangkah lebih jauh lagi, saya seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, mengembangkan sayapnya, dan begitulah saya punya pengalaman secara rohani. Sehingga sampai hari ini,
ketemu dengan orang siapa saja, ada perubahan cara pandang. Jadi Tuhan harapkan juga kita semua punya cara pandang yang baru sebagaimana Kristus nyatakan bahwa Roh Kudus bekerja. Nah, hari ini kita akan masuk dalam doa penutup. Nanti Pak Banuara, jangan lupa. Pak Banu mau kesaksian mungkin Pak sebelum dia Oke, doa. boleh ya, oke. Nanti Pak Banu bisa kesaksian dulu. Nah, sudah gitu akan berdoa buat para partisipan dan juga kepada sahabat saya yang akan juga berangkat tanggal 22 ke Singapura. Mungkin ambil yang midnight flight supaya murah ya. Nah, jadi pulang tanggal 26 karena mengikuti satu conference di Singapura. Dan juga ada pekerjaan yang lain saya kerjakan. Nah, disuruh orang ngetik apa yang saya ketik, mendengar khotbah orang, terus saya ketik apa yang disampaikan. Itu juga menjadi satu peluang ya, yang saya bisa dapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, silakan Pak Banuara, kalau ada kesaksian silakan. Baik Pak Pendeta. Terima kasih, Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, masih ada waktu, kesempatan untuk saya boleh juga bersaksi bagaimana kehidupan seperti yang disampaikan ibu-ibu tadi ya. Ketika kita menolong, memberi, berbuat bagi orang lain, di tengah-tengah kita juga kesesakan. Saya mengimani juga firman, kalau alamatnya mungkin nanti boleh dibantu ya Pak Pendeta ya. Mengimani firman Tuhan yang katakan, barang siapa menabur dengan cucur air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ini sungguh menjadi salah satu firman yang saya pegang janji Tuhan. Memang tidak mudah buat kita bisa menabur dengan cucur air mata. Tapi yakin menuai dengan sorak-sorai. Kalau tadi Ibu juga katakan, boleh nggak saya berpikir begitu? Saya juga lupa alamatnya. Maaf karena saya tunanetra, saya mengandalkan pendengaran dan pengingatan. Jadi mungkin saking banyaknya firman itu yang memberikan kekuatan buat saya. Ya, jadi dibilang gini dalam firman Tuhan. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu. Ini firman Tuhan, bukan kata Banu. Hanya alamatnya saya lupa. Jadi kalau motivasi kita memang mau dihargai orang, hargai orang. Kalau kita mau ditolong Tuhan, kita juga menolong. Saya punya pengalaman begini, Bapak Ibu. Sebagai tukang pijet ya, tunanetra, ya kebanyakan profesi kami sebagai terapis pijat. Suatu ketika teman saya telepon, "Nu, gimana pasien pijat?" Ya adalah, saya bilang begitu. "Oh iya Nu, saya nih udah seminggu," katanya, "saya nggak mijat, anak-anak begini." Kebetulan waktu itu saya belum ada anak, dia sudah 3. Suami istri pun tunanetra. Saya bersyukur puji Tuhan, istri saya tidak tunanetra. Sehingga bisa melengkapi kekurangan-kekurangan saya dalam aktivitas. Begitu. Jadi kebayang Bapak Ibu, di satu sisi ya sekalipun saya tunanetra, saya sebagai kepala keluarga, tanggung jawab saya sama, harus menghidupi gitu ya. Nah ini ada teman, dia bercerita, udah seminggu Nu, saya nggak mijit katanya. Anak-anak begini-begini, kadang yang satu udah nangis buat beli susu begitu ya. Ya udah nanti kalau ada pasien, saya bilang, nanti kamu yang ini ya. Kebetulan saya lagi di luar kota. Saya sering ada di Jabotabek, juga saya ada di Bandung. Maksud saya aktivitas saya begitu Bapak Ibu. Jadi setiap bulan pasti saya harus ada di Jabotabek ini. Dan karena keluarga juga di
Bandung. Kadang mereka ikut saya ke Bogor. Nah, singkat cerita, eh, biasanya jarang ya kami ini harus nawar-nawarkan diri. Tapi dengan tadi yang kondisi seperti itu, saya nawarkan diri juga. Pak, Bu, barangkali mau dipijit gini-gini. Oh iya ya, boleh, lagi ada di Bandung. Oh enggak, saya lagi ada loh, katanya nawarin pijit lagi ada di Jakarta. Dia katanya, ya gini Pak, barangkali ini karena teman saya begini-begini. Saya bilang, oh iya ya, boleh boleh Pak Bandung, katanya. Singkat cerita saya kontak dia, tuh ada ini ya nanti gini. Eh, Seperti biasa saya bilang, pijit dia durasinya sekian lama. Nah, biasanya dia kasih segini, saya udah ceritakan lah apa yang ini ya Bapak Ibu. Singkat cerita, setelah mijet itu, besoknya Bapak ini telepon lagi saya. Banu, katanya, itu temanmu udah kenal lama? Oh sudah Pak. Oh maaf Pak, saya langsung berpikir jangan-jangan nggak cocok gitu. Apa teknik dia, metode dia mijet. Ini apa ya? Iya ya nggak apa-apa Pak. Maaf maaf kalau gitu Pak, saya bilang. Karena pikiran saya kira dia tidak ngepas gitu cara. Nanti Pak saya pulang ke Bandung saya pijit ya Pak. Saya bilang santai aja Pak ya. Maaf sekali saya bilang nanti nggak usah ini Pak, nggak usah bayar. Saya bilang begitu. Enggak, itu orang kok gini 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 gini. Saya kan kenal dia dari kamu ya. Tapi mulutnya itu loh, malah kamu dijelekin begini 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 katanya. Dia bilang kamu begitulah, beginilah. Saya nggak perlu cerita detailnya. Tapi intinya dia mendiskreditkan saya. Jadi saya bersaksi, kadangkala ketika kita pun memberi dari kekurangan tadi dengan motivasi tadi, kita menerima bukannya apa ya, malah yang kita terima tuh jadi malah kita yang difitnah lah, beginilah, begitulah gitu ya. Jadi seringkali, ya bukan sering ya, pernah saya mengalami hal yang seperti itu. Ketika kita berbuat buat orang lain, mungkin bahasanya menolong, gitu ya bahasa kita. Lalu kita bukannya ucapan terima kasih, dianya sih ngomong, wah nuhun ya nu, katanya. Begini, begini, begini. Tapi saya udah dengar dari pasien itu bahwa ini ya sudahlah, begitu. Nah, ya kadang ya kita juga manusia, istri juga tuh kan. Makanya kamu ini. Ya itulah saya bilang, kehidupan teman-temanku ya nggak semuanya juga baik, nggak semuanya juga mengerti. Tapi kalau ada ketemu teman yang paham, dia nanya, "Nu lagi di Bandung nggak?" "Oh iya iya iya, ya ada. Saya mau main," katanya. Ada begitu Bapak Ibu. Dia main, tiba-tiba dia bawa kopi, dia bawa gula, gitu kan. Kok bawa-bawaan lu? Saya bilang, "Nu, kemarin pasiennya lumayan katanya. Orang diberi tips, katanya. Udahlah kamu bawa buat di rumah aja, saya bilang gitu ya. Jadi itulah Bapak Ibu pengalaman yang saya pernah alami. Tapi tadi terpujilah Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dia bilang, perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu. Jadi kami punya anak lahir 2020 Oktober. Lagi panas-panasnya COVID. Panas-panasnya COVID itu begini. Kalau ada pasien baru, saya sendiri kadang khawatir ya ini bawa penyakitnya gitu ya. Karena kan kita masih ada anak baby gitu. Tapi ketika nggak ada pasien, Tuhan tolong gitu ya. Jadi dilematis di situ. Tapi terpujilah Tuhan, saya mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. 1 tahun itu saya nggak pernah beli susu dengan 2 anak kembar. Ajaib Tuhan. Buat saya yang tukang pijat, ya itu nggak ini ya, nggak bisa ketawa lah pada saat menjalani. Tapi memang indah. Saya sama istri bisa begitu ya Pak. Iya, gitu. Jadi Tuhan memang sanggup mengirim dengan caranya ajaib. Mungkin kita berpikir, wah mudah-mudahan si Anu diberkati Tuhan, dia bisa jadi saluran berkat. Tapi bisa juga tidak seperti yang kita pikirkan itu. Malah orang yang tidak kenal.
Atau tadi seseorang yang kita tolong itu kita berharap dia berterima kasih. Tahu-taunya kita dapatnya malah tadi ya kita didiskreditkan. Jadi itulah kehidupan yang pernah saya saksikan, pernah saya alami Bapak Ibu. Semoga itu menjadi motivasi, menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan Pak, saya Ya, kembalikan. oke, terima kasih Pak Banu. Ya, tadi ayat tadi sudah saya share ke Bapak. Yang tadi Bapak sampaikan nanya ayat di mana, saya Ya, sampaikan. Ya, di barang siapa Mazmur. menabur dengan cucur air mata ya Pak. Ya, itu Sama tadi. Mazmur 126 ayat 56 dan yang kedua Matius 7 ayat 12 Pak. Ya, jadi sudah ada bisa catatnya. Jadi Kalau yang tadi perbuatlah apa yang kau kehendaki itu di. ya Matius 7 ayat 12. Oh itu baik-baik Pak. Oke ya, jadi pembantu itu ya bisa menjadi apa ya, sarana untuk menginjil Pak. Nah, saya kalau ada orang begitu, saya mengetahui oh begini rohaninya, oh begini rohaninya. Saya senyum Pak. Jadi saya tidak mau membalas kejahatan-kejahatan, tapi saya dekatin lagi. Sehingga inilah ladang yang saya harus layani. Ya, jadi Puji memang Tuhan Pak, saya juga kemarin terima kasih Bapak menawarkan saya untuk dibantu ya Pak untuk pulsa. Bersyukur sekali. Saya bukan tidak butuh, tapi hmm, itulah yang saya sampaikan kan ya Pak. Nah, hmm, saya hmm, kadang bicara sama Tuhan, Tuhan, hmm, boleh boleh nggak bantuan itu buat teman saya? Karena di dunia kami, maksudnya orang-orang disabilitas Pak, hmm, berbagai macam. Sampai saya sama istri udah, kita bukan menolong Tuhan, tapi Tuhanlah menolong kita. Karena kalau ngedenger, oh, ini itu beras nggak ada, nu belilah beras saya. Loh kenapa? Iya saya ini banyak sumbangan beras semua. Sementara uang kontrakan kan nggak bisa dibayar sama beras, katanya gitu ya kalau lagi ada bantuan sembako. Jadi saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan mau pakai Pak Surbakti bantu pulsa buat saya. Saya bilang, tapi kalau boleh Tuhan, teman-teman saya yang anaknya butuh kuota, kadang-kadang kan untuk online ya Pak ya, hmm. sekarang kan itu, saya pikir masih banyak teman saya yang butuh gitu Pak. Sekedar pulsa pun gitu. Ya itulah sekedar kesaksian saya Pak. Terima kasih Pak Surbakti, kemarin juga tawarannya untuk memberkati saya dengan kuota pulsa. Ya Pak, terima kasih Pak Banu. Jadi memang itu adalah dasar hati kita, tapi kita utamakan yang tergabung Pak. Jadi kalau nggak tergabung kita nggak kenal betul dia. Tapi kalau mau tergabung, jadi kendalanya di pulsa, ya kita bisa bantu gitu Pak. Jadi Baik, kalau nggak tergabung gimana? Kita nggak kenal juga Pak. paham, paham, Pak. Ya itu saja gambarannya. Jadi memang kita setiap saat diproses, dibentuk Pak, supaya sesuai dengan bencana Tuhan ya. Kita dibentuk Tuhan. Jadi saya pun tetap dibentuk Tuhan. Ya. Kalau saya pikir-pikir juga dari malam, kalau saya ke Singapura kan saya minimal kan untuk sekali jalan saya harus biaya keluar juga Pak, walaupun untuk pulang ditanggung kan. Tapi saya berdoa ya harus saya berkorban juga. Saya korban untuk berangkatnya, teman itu korban buat pulang buat saya. Jadi saya hanya menggunakan biaya untuk berangkat dan pulangnya teman itu yang biayai. Nah, tujuan saya apa? Untuk membantu dia karena dia belum tahu bagaimana Singapura. Saya bantu dia, bagaimana tempat itu pun dia belum tahu, jadi saya tetap mendampingi. Nah, karena saya percaya apa saja saya perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itu saya pegang Pak saya. Jadi memang kadang-kadang kita mengeluarkan anggaran, nggak apa-apa. Tuhan akan ganti lagi nanti dengan cara lain. Yang penting kita tulus. Nah, itu satu gambaran buat kita semua hari ini. Jadi kita selalu membagi kesaksian bagaimana Tuhan memimpin kita. Walaupun tadi Pak Banu ya, bantu orang, kadang-kadang orang dibantu berpikir lain. Nah, itulah ladang yang Pak Banu ya tempat untuk dilayani orang tersebut. Karena Pak Banu sendiri tahu, oh kondisi begini, ya perlu dirubah lagi. Nah, saja Pak Banu,
Nah, sekarang serahkan kepada Pak Banu. Hari ini yang perlu didoakan adalah tentang keberangkatan saya tanggal 22, dan juga buat para partisipan, dan juga pokok doa yang pernah sampaikan kepada Pak Banu. Nah, itu saja, nanti Roh Kudus memimpin Pak Banu. Silakan Pak Banu, lanjut, nanti saya akan doa berkat. Baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu hati, kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan kalau pagi hari ini terkhusus hamba-Mu Tuhan boleh masuk di dalam Zoom. Sekalipun beberapa hari yang lalu banyak hal yang menghambat hamba-Mu secara teknologi Tuhan untuk boleh bergabung di dalam Zoom ini. Tapi terima kasih pagi hari ini Tuhan. Ajaib kuasa-Mu, Tuhan boleh izinkan hamba-Mu bergabung. Bahkan terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini melalui hamba-Mu Pak Pendeta Surbakti. Biarlah firman-Mu boleh termeteraikan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar sungguh boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayanan tim yang sudah boleh kembali dari Batam. Engkau mendengar kesaksian setiap anggota tim, demikian juga yang dialami oleh Ibu Tiar. Ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak, tapi Tuhan tetap pegang tangan setiap anak-anak-Mu. Biarlah pelayanan daripada tim Power of Love di Batam sungguh menjadi berkat buat orang-orang yang dilayani mereka di sana, sehingga segala sesuatunya menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Demikian juga tim yang sudah kembali dari Batam, kembali beraktivitas Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memelihara, menjagai setiap mereka seperti biji bola mata-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kesaksian hidup yang boleh dibagikan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu katakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Biarlah setiap kesaksian hidup yang boleh kami saksikan di hadapan saudara-saudara seiman kami ini Tuhan, menjadi saling melengkapi kekurangan yang satu dengan yang lainnya, saling menasehati, dan sungguh itu menjadi motivasi buat setiap kami Tuhan. Kami boleh dibangunkan secara rohani kami Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat detik demi detik. Demikian Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan pribadi, lepas pribadi, anak-anak Tuhan yang ada di Power Love ini, Tuhan lebih tahu. Kami percaya Tuhan, nasib mujur, nasib malang ada di tangan-Mu Tuhan. Kami yakin firman-Mu yang mengatakan di Yesaya 45 Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup mematahkan palang-palang besi, palang-palang tembaga, penghalang berkat Tuhan. Dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari berkati juga saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung di pagi hari ini. Tuhanlah yang tahu apa yang saat ini mereka harus kerjakan, harus alami. Tapi kami bermohon belas kasihan-Mu juga Tuhan atas mereka. Tuhan yang menjawab setiap seru-seru doa mereka. Tuhan yang melawat setiap mereka dengan pergumulan-pergumulan mereka. Sehingga itu Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong.
Bapa Allah yang hidup, kami juga berseru-seru kepadamu Tuhan untuk pelayanan dari hamba-Mu Pak Pendeta Surbakti di bulan ini Tuhan, yang akan berangkat ke Singapura. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mempercukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dari pelayanannya. Mari berkati juga orang-orang yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan untuk mendukung pelayanan hamba-Mu Pak Pendeta Surbakti. Kau yang membalaskannya berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan. Untuk kota di mana Tuhan boleh kami menempatkan kami anak-anak-Mu. Kami Amin. serahkan pemimpin negeri ini Tuhan, dari mulai presiden, wakil presiden, hingga ke jajaran RT, RW. Demikian juga lembaga legislatif Tuhan, para anggota dewan. Demikian juga TNI, Polri, semuanya Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati di dalam kepemimpinan negeri ini. Terlebih Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang Tuhan boleh pakai di dalam kepemimpinan negeri ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Tambahkan hikmat-Mu atas mereka. Tolong jagai mereka, pagari mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa lain yang mencoba mengganggu tugas tanggung jawab mereka. Sehingga mereka juga boleh jadi berkat. Jangan biarkan mereka terpleset Tuhan dengan korupsi, dengan apapun itu Tuhan. Sehingga mempermalukan nama Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami berdoa menyerahkan siapapun orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang memusuhi kami. Kiranya Tuhan Yesus saja yang melembutkan hati mereka, melimpahkan roh kasih-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh mengasihi kami. Mari Tuhan juga kiranya memberkati mereka, sehingga mereka sungguh boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, masih banyak seru-seru doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam doa yang Tuhan sudah ajarkan atas kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kiranya berkat dan sejahtera, berkat sukacita, kasih Kristus senantiasa memimpin kita, sehingga apapun yang kita kerjakan hari ini bersama Tuhan, kita mampu mengerjakannya, kita sanggup, karena kesanggupan Tuhan melimpah atas kita. Kita bersyukur, dan Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, tapi bersama kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan karena Tuhan, dan Tuhan membagikan melimpahnya. Di dalam nama Kristus kami terima Tuhan pada saat pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Sesuai kita.